juga. Bagaimana kabarnya Bu Liana? Alhamdulillah sehat Bu Amin. Bagaimana dengan Bu Amin? Alhamdulillah baik juga Bu Liana. Hari ini Bu Liana akan melaksanakan praktik coaching. Di sini saya akan sharing Bu tentang rubrik penilaian tentang percakapan panjenengan nanti. Bagaimana Bu Liana, bisa? Insya Allah bisa Bu. Di sini saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Agus nanti lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada di diri Pak Agus sebagai coach. Begitu Bu Amin. Baik, luar biasa. Kompetensi coaching mana yang ingin Bu Liana kembangkan nanti? Jadi kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach saya menggali potensi yang ada pada dirinya. Bagian kompetensi mana Bu yang ingin diobservasi nanti Bu Liana? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi Bu Amin, karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya yang mana. Lalu indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bu Liana dapat sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach saya dengan indikator misalnya Pak Agus bisa mengemukakan ide kreatifnya, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya Bu Amin. Baik Bu Liana, silahkan bisa dimulai Bu Liana. Terima kasih Bu Amin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam Pak Agus, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Liana. Apakah kita nanti bisa ngobrol sebentar Bu? Bisa Pak, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini saya juga memperhatikan Pak Agus terlihat murung dan kurang bersemangat. Kiranya ada apa ya? Nggih Bu, saya perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya Bu. Oh ya sudah, Pak Agus bisa bercerita, monggo. Terima kasih sudah bersedia nggih Bu nggih. Iya sama-sama. Apa yang bisa saya bantu Pak Agus? Nggih, saya ingin mendapat solusi Bu dari permasalahan saya. Kemudian apa lagi Pak Agus? Saya merasa bingung Bu, masih bingung. Coba Pak Agus bercerita permasalahan yang dihadapi. Nggih, saya merasa kurang nyaman Bu ketika membahas terkait dengan PMM Bu. Kenapa Pak Agus? Apa yang membuat Pak Agus itu tidak nyaman ketika berbicara soal PMM? Nggih. Akhir-akhir ini kan kurang fokus karena berpikir kenapa Bapak Ibu guru itu kurang tertarik dalam memanfaatkan PMM untuk pengembangan diri mereka dulu. Oh, kurang tertarik. Coba Pak Agus lebih ceritakan lebih dalam perasaan yang sedang dialami sekarang. Nggih, karena di sekolah itu kan setiap saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dalam pemanfaatan PMM untuk pengembangan diri, beberapa itu kurang tertarik, padahal kan PMM itu sendiri sangat berguna bagi pengembangan diri dari Bapak Ibu guru itu Bu. Lalu bagaimana menurut Pak Agus tentang PMM itu? Ya menurut saya karena PMM sangat penting dan Bapak Ibu guru yang belum memanfaatkan PMM itu akan mengadakan suatu workshop pemanfaatan PMM Bu. Lalu kenapa tidak terus diadakan saja Pak, atau segera diadakan? Iya Bu, ini masalahnya masih mencari waktu yang tepat dan narasumber yang baik Bu. Oh baik, jadi menurut Pak Agus nanti obrolan kita ini tujuan dari pembicaraan kita kemana ya? Iya Bu, saya ingin mendapat solusi agar Bapak Ibu guru itu yang di sekolah saya itu semua memanfaatkan fakun Merdeka Mengajar itu Bu. Oh baik, kalau seperti itu kira-kira yang menjadi hambatannya apa Pak? Ya, kebetulan ini sudah mendekati tes sumatif nih Bapak Ibu guru menyiapkan soal dan nilai rapot dan beberapa kegiatan di bulan Desember ini Bu.
Baik, lalu menurut pendapat Pak Agus sendiri, apakah prioritas pertama dalam hal ini? Ya, semuanya sebenarnya penting gitu ya, tapi saya belum bisa menjadwalkan untuk workshop pemanfaatan PMM tersebut, Bu. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, saya akan sampaikan pada Bapak Ibu guru terlebih dahulu dan menjadwalkan untuk pelaksanaan workshop pemanfaatan PMM di sela padatnya kegiatan ini, Bu. Oh begitu, lantas apa bisa mengadakan atau menjadwalkan hal tersebut? Ya, bisa Bu, nanti dicarikan waktu yang tepat setelah penilaian sumatif mungkin, Bu. Ya. Itu sangat bagus sekali ya Pak Agus. Selanjutnya kira-kira tindak lanjut seperti apa yang ingin Pak Agus lakukan? Ya, saya akan segera menemui Bapak dan Ibu guru untuk membicarakan hal tersebut dan berusaha dilaksanakan setelah penilaian sumatif, Bu. Luar biasa sekali Pak Agus, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha memanfaatkan PMM sebagai tanggung jawab guru atas pengembangan dirinya. Kemudian situasi Pak Agus sekarang ini memang cukup sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Pak Agus mampu mengatur waktu dengan baik, kemudian Bapak Ibu guru akan bisa mengikuti workshop pemanfaatan PMM dan menjadwalkan waktu setelah penilaian sumatif, seperti itu Pak. Iya, Bu, terima kasih banyak bimbingannya, Bu. Iya, sama-sama Pak Agus. Iya, kalau begitu saya permisi dulu, Bu Liana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bu Liana. Selamat siang Bu Amin. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa melanjutkan umpan balik pasca supervisi karena keterbatasan waktu nggih Bu Liana. Hari ini saya mengganggu waktunya Bu Liana untuk menindaklanjuti umpan balik praktek coachingnya Bu Liana nggih. Sebelumnya Bu Liana apa kabar hari ini? Alhamdulillah untuk praktek saya hari ini sangat baik sekali Bu. Bagaimana dengan Bu Amin? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Liana. Sehat ya, semangat Alhamdulillah, ya Bu Liana tetap ya. semangat. Bu Liana, penjenengan kemarin sudah melakukan praktek coaching Betul. bersama Pak Agus. Iya. Setelah melakukan praktek coaching, apa yang Bu Liana rasakan? Setelah kemarin saya melaksanakan praktek coaching, rasanya lega sekali dan saya seperti mendapatkan penguatan kembali untuk melatih skill saya sebagai seorang coach Bu. Ya, baik. Kira-kira Bu Liana, apakah sudah mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Liana inginkan? Berdasarkan praktek coaching kemarin, saya betul meningkatkan skill saya lagi, kemudian saya meningkatkan wawasan tentang literatur sebagai seorang coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional, seperti itu. Baik sekali Bu Ye. Catatan hasil observasi kemarin ya Bu Liana, penjenengan itu sudah bagus sekali. Mungkin hanya membutuhkan jam terbang saja supaya lebih banyak untuk meningkatkan skill penjenengan dalam menggali potensi yang ada pada diri kunci, seperti itu Bu Liana. Baik Bu, terima kasih atas pengapatannya. Dan ini adalah bahan untuk saya untuk meningkatkan skill saya sebagai seorang coach, sehingga nantinya saya lebih baik lagi untuk mengkunci seseorang. Oke, Bu Liana, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Liana kembangkan? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan kemudian menggiring coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Oke, baik, berarti Bu Liana ingin mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan yang berbobot sepertinya Ibu untuk menggiring kunci supaya dapat menemukan solusi dan masalah yang sedang dihadapi. Iya, betul sekali. Bu Liana, mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semangat membersamai anak-anak dan terus menggali
potensi diri untuk mengembangkan skill penjenengan dalam mengcoach teman-teman kuci yang nantinya ada di sekolah Bu Liana khususnya. Ya Bu, terima kasih. Sebelum Bu Amin tutup, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Amin sudah membimbing saya dan juga Bu Amin sudah memberikan penguatan kepada saya untuk terus bersemangat dan melatih skill